Assalamualaikum semuanya. Saya akan membagikan bagaimana cara membuat PSU ya, power supply. Tentunya sebuah trafo. Saya ini hanya ada trafo 2 ampere segel 18. Nanti saya buat 12 volt saja ya, agar lebih mudah penyelenggaranya. Karena ini hanya sekedar contoh, dan ini ada 4 buah dioda. Bagaimana pembuatannya? Bagi pemula itu masih ada yang kebingungan dalam buat PSU ini ya. Di salah satu grup itu yang ini dioda yang ada gelangnya ini ke min katanya. Dioda yang ada gelangnya ini ke Elkomin sini ya katanya. Lalu yang tidak ada gelangnya ini ke dioda yang ke Elko yang plus. Wah, itu salah, itu saya bilang gitu kan. Dia masih ngeyel. Dia menunjukkan gambar apa itu anoda dan katoda. Benar, nih yang hitam ini memang anoda, yang ada gelangnya ini memang katoda. Tapi pemasangannya perlu diketahui bahwa fungsi dari dioda ini, dioda tabung ini atau dioda silikon ini, dia itu sebagai penyearah tegangan ya. Jadi dari AC arus bolak-balik disearahkan oleh dioda ini. Contoh, jika ini dari trafo ini keluarannya positif, maka pemasangannya gini, lalu keluarnya ini apa? Apakah ini kan negatif, ini katoda, yang ada gelangnya ini kan katoda. Apakah keluarannya menjadi katoda? Tentu tidak. Nah, itu yang salah paham. Kalau di sini positif, maka dengan dioda ini disearahkan, dia menjadi positif. Ya, di sini di katodanya ini menjadi positif. Karena fungsinya itu, fungsi dioda adalah penyearah tegangan dari AC menjadi DC gitu ya. Jangan salah. Wah, jangan salah pemasangan. Lah, apakah ketika ini negatif, kalau dipasang begini, apakah dia bisa? Tentu tidak bisa. Ketika ini jalur ini
arus AC-nya itu negatif, ya dia kebalik sini gini ya, lalu dari positif menuju negatif kembali. Nanti dibuatkan dirangkai seperti ini. Nanti kita cek dulu diodanya, kita cek. Ya di skala dioda ya, kita cek dulu. Kita cek masih hidup atau tidak. Ini diodanya ini ya, masih ya. Ini kaki anoda, ini kaki katoda. Anoda itu positif, katoda itu negatif. Tapi jika dibalik ya, dibalik, kita balik ini ya, tidak menunjukkan angka ya, berarti ini masih hidup, masih normal. Jadi perjalanan dioda itu dari positif ke negatif. Tapi namanya dioda penyearah ya, dari positif keluarnya juga positif karena dia penyearah, bukan positif lalu menjadi negatif, bukan ya. Penyearah, ingat penyearah. Ini katoda benar, ini anoda, ini katoda. Tapi ini dia sebagai penyearah. Kalau ada arus balik, dia tidak bisa ya, tidak bisa menerobos ini. Ya sebentar, ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan ini dari grup ini, mana kemarin itu. Ya pokoknya gitulah. Ya sekarang kita rangkai saja ya. Caranya begini. Teman-teman sudah mengetahui mana anoda, mana katoda, lalu bagaimana fungsi kerjanya, dia sebagai apa ya. Memang ini anoda yang hitam ini, lalu ini katode, lalu yang ada gelangnya ini katoda. Anoda adalah positif, katoda adalah negatif. Ya benar, tapi kan harus perlu dicermati fungsi dari dioda itu, dasarnya apa. Kalau pengetahuan hanya anoda adalah yang hitam, katoda adalah yang ada gelangnya, makanya Anda ya salah paham dan menjadi paham yang salah ya. Karena salah paham itu ya menjadi paham yang salah.
benar itu ya seperti ini. Fungsi dioda itu penyearah arus, jadi arus dari anoda ke katoda, sifatnya begitu. Oke, saya ambil alat dulu. Dari salah pemahaman maka akan menjadi paham yang salah. Oke, pemahaman yang salah menjadi akan salah paham. Kita solder. Panas ya, kita solder dulu ya. Ini sudah saya solder semuanya ya, jadi pembuatannya seperti ini. Ini pertemuan antara gelang sama gelang ini nanti ke positif, ini ke positif elko, ini gelang sama gelang ya. Yang tidak ada gelangnya ini, yang katanya ini anoda ya kan, ini ke negatif elko, negatif di sini. Ini penyambungannya ini di seri ya, ini elko-nya itu negatif, lalu positif. Yang ada tanda ini negatif, sini negatif, pertemuan antara negatif dan positif, ini kan positif, ini negatif, pertemuannya ini dijadikan satu, ini menjadi CT ya, ini dijadikan satu menjadi CT, lalu ini negatif, lalu ini positif. Oke, mudah dipahami ya. Ini saya pasang gini, ini negatif, saya pasang gini aja ya lor, solder dulu lor. Oke lor, ini negatif, saya pasang ini di dioda yang